Kalau Luhut kan kita sudah tahu lah. Ya memang menurut saya di kepala beliau tuh hanya uang, uang, dan uang. Itu harus menyampaikan kritis untuk meluruskan apabila ada hal-hal yang dianggap mengesampingkan kepentingan rakyat. Tidak ada pikiran sedikit pun bagaimana negara ini, bukan tidak sedikit pun, saya tidak pernah melihat bagaimana dia mau berpikir membangun bangsa dan negara. Dan Bung Hatta menyatakan di situ, intelektual yang diam adalah intelektual pengkhianat. Itu yang ada di tangan saya. Jadi saya hanya menyampaikan demi kebaikan bangsa dan negara, tidak ada kepentingan pribadi apapun dan menyerang pribadi apapun. Tegas, lugas, dan berbobot. Ini surat Said Didu kepada Luhut Binsar Panjaitan. Tak ada kata maaf. Portal Islam.id. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak meminta maaf pada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait kritikannya. Sebelumnya pada Jumat, 3 April, Menko Luhut mengancam akan mempidanakan Said Didu jika dalam tempo 2 kali 24 jam tidak meminta maaf. Sampai batas waktu terakhir, Said Didu tak sudi meminta maaf. Pada Selasa 7 April 2020, Said Didu mengirimkan surat untuk Menko Luhut dan menjelaskan apa yang disampaikannya merupakan suatu bentuk kritik dan analisis sejumlah kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 yang terlalu menitik beratkan ekonomi daripada keselamatan rakyat akibat pandemi corona. Ia menilai Luhut terlalu mengutamakan investasi. Said Didu menyampaikan kritikannya tidak ada ambisi pribadi, tapi semata demi kepentingan bangsa. Said Didu dalam konferensi video pada Selasa mengatakan, dia hanya menyampaikan demi kebaikan bangsa dan negara, tidak ada kepentingan pribadi apapun dan menyerang pribadi apapun. Dan berikut ini adalah selengkapnya surat Said Didu yang diposting di akun Twitternya. Kepada yang terhormat, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi di Jakarta. Dengan hormat. Menunjuk surat Bapak tertanggal 4 April 2020, saya sampaikan klarifikasi sebagai berikut. Yang pertama, video yang berjudul Luhut, Uang, Uang, dan Uang di channel YouTube Said Didu adalah ulasan analisis prioritas kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi corona atau COVID-19. Kedua, pernyataan saya bahwa Pak Luhut hanya memikirkan uang, uang, dan uang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari analisis tersebut, yang maknanya adalah bahwa kebijakan pemerintah saat ini lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan ekonomi dibandingkan dengan kebijakan mengatasi dampak pandemi corona. Bahwa Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan investasi yang mungkin merupakan pelaksanaan tugas Bapak. Pernyataan saya terkait dengan Sabta Marga yang jelas, saya katakan bahwa semoga terbersit kembali Sabta Marga merupakan harapan kepada Bapak sebagai purnawirawan TNI bahwa dengan jiwa Sabta Marga pasti akan memikirkan rakyat, bangsa, dan negara. Sebagai tambahan informasi bagi Bapak, bahwa keterangan saya tersebut jauh dari kepentingan pribadi dan semata-mata karena panggilan nurani untuk memenuhi kewajiban sebagai anak bangsa dalam membangun sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, peduli, dan kritis kepada setiap aparatur negara agar dalam mengambil langkah-langkah kebijakan dan program selalu fokus untuk kepentingan rakyat banyak demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur ke depan. Demikian klarifikasi ini. Saya harap makna pernyataan saya dalam video tersebut menjadi jelas. Tangerang, 7 April 2020. Dr. Insinyur Muhammad Said Didu. Surat saya ke Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Muhammad Said Didu, @msaid_didu, April, tanggal 7, 2020. Sementara, hal tersebut mendapatkan tanggapan dari netizen, salah satunya adalah Duzri Mulia. Orang Bugis kok diancam?
LBP tak paham watak orang-orang Indonesia. Selain itu, Opini Rakyat 2 juga mengirimkan komentarnya, mengingatkan barangkali Pak Luhut dan para jenderal yang lainnya pada lupa ya. Terkait hal tersebut, untuk Said Didu, Luhut, dan kita, oleh Anton Permana, kader FKPPI, anak kolong keluarga besar TNI. Perseteruan antara mantan Sekjen Menak BUMN Muhammad Said Didu dengan Menko Maritim Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sudah mencuat dan berujung kerana hukum. Ada yang menanggapi hal ini cemen, dan ada juga yang menganggap hal serius sekali. Tapi ada juga yang cuek bebek alias basi pakak banget. Perseteruan antara MSD dengan Opung, panggilan untuk Luhut Binsar, ibarat titik puncak letupan gelombang distorsi polarisasi masyarakat kita hari ini, yaitu antara kelompok penguasa oligarkis dengan kelompok masyarakat yang kritis. Dalam konteks negara demokrasi, kritikan adalah salah satu bentuk kontribusi verbalistik sebagai bentuk implementasi dari kualitas demokrasi dalam melakukan sosial kontrol masyarakat kepada pemerintah. Dan perlu kita ingat bersama bahwa sampai hari ini secara konstitusional, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi asas kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, berkedaulatan rakyat, di mana hukum menjadi panglima. Makanya Indonesia disebut sebagai negara hukum. Namun sayangnya, hari ini secara empirik dalam implementasi pemerintahan hari ini, azas ini bergeser jauh dari negara hukum menjadi negara kekuasaan, di mana pemerintah menjadikan dirinya itu seolah negara, sedangkan negara itu terdiri dari 3 elemen, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah. Jadi wajar, dalam realisasi pemerintahan kita hari ini sering terjadi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan secara gila-gilaan. Kritikan dianggap ujaran kebencian. Kritikan dikaitkan dengan rongrongan terhadap kewibawaan negara seperti di negara komunis. Dan perseteruan antara MSD dan Opung ini adalah salah satu bentuk benturan natural dari friksi bernegara demokrasi. Namun, ketika Opung membawa perseteruan ini ke ranah hukum, di mana Opung yang saat ini menjabat sebagai pejabat negara dikritik oleh masyarakat sipil terdidik, sehingga semua terasa berubah dari suasana demokratis menjadi otokrasi otoriter. Disinilah penulis melihat sesuatu yang janggal, sesuatu yang sudah tak lazim lagi dilakukan oleh seorang tokoh senior, negarawan, mantan Jenderal Bintang 3 Opung LBP kita ini. Dan sebagai anak TNI, keluarga besar TNI, hal inilah yang sangat kita sayangkan dari seorang Opung yang seharusnya memberikan contoh teladan kepada para junior, anak cucu, dan rakyat Indonesia bagaimana hidup di alam demokrasi yang baik dan beradab. Pertama, pada kesempatan ini kita tak perlu secara khusus membahas MSD, karena MSD adalah bagian dari masyarakat sipil, civil society yang menjalankan fungsinya sebagai cendekiawan, pakar, kritikus yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 tentang kebebasan setiap penduduk dalam menyampaikan pendapatnya. Dan kita tentu semua yakin, sebagai mantan birokrat dengan jabatan tertinggi secara administratif, Eselon 1, MSD pasti sudah mempunyai data dan argumentasi yang kuat dalam menyampaikan pendapat dan kritikannya. Dan kita mesti ingat bahwa apa yang disampaikan oleh MSD itu adalah representasi dari kegelisahan jutaan rakyat Indonesia dalam melihat kinerja pemerintah hari ini yang amburadul. Bedanya, ada yang berani secara terbuka, ada yang di belakang layar. Kedua, permasalahan yang kita bahas adalah fokus pada sosok dan kualitas kenegarawan seorang Opung LBP terhadap bangsa Indonesia, negara dan rakyat. Seorang mantan TNI dengan pangkat Jenderal Bintang 3, kemudian menjadi Bintang 4 atas anugerah dari Presiden B.J. Habibie. Seharusnya kita tidak meragukan lagi nasionalisme, patriotisme, dan kenegarawan Opung LBP. Apalagi, Opung ini juga berasal dari satuan elit pasukan khusus TNI AD. Yang ketiga, sikap Opung sejak menjadi Menko Maritim yang begitu dominan dalam pemerintahan memang sudah menjadi sorotan publik. Apakah itu secara ilmu hukum tata negara, birokrasi, dan juga etika politik? Peran dominan Opung ini yang boleh dikatakan full power mengendalikan istana, bahkan presiden sekalipun menjadikan dirinya mendapatkan julukan Menteri Segala Urusan. Bahkan
Opung sendiri dianggap sebagai the real President of Indonesia. Keempat, permasalahan tidak akan muncul kalau Opung memainkan perannya secara proporsional dan profesional. Bermula dari basicnya yang juga terkenal sebagai pengusaha owner Toba Group, kebijakan dan manuver Opung lintas kementerian dan zigzag kemana-mana inilah yang akhirnya mendapat sorotan sinis dari banyak pihak. Sejak sikap reaktif Opung dalam menyikapi kasus reklamasi Teluk Jakarta di salah satu televisi nasional yang begitu kelihatan arogan dan tendensiusnya, sampai yang terakhir, agresivitas Opung dalam membangun ibu kota baru dan pembelaan mati-matian Opung terhadap TKA Cina yang masuk ke Indonesia secara membabi buta. Padahal bangsa kita ini sedang dilanda kekalutan dan kepanikan atas wabah virus yang berasal dari Cina ini.